Halo semua, selamat datang lagi di video terbaru aku di YouTube channel ini. Dan pada video kali ini aku ingin membahas dengan kalian mengenai biaya hidup sebulan di Australia, khususnya di kota Melbourne. Karena aku sempat berada di kota Melbourne hampir setahun menggunakan visa bekerja dan berlibur. Jadi aku pengen berbagi informasi deh dengan kalian, berapa sih kira-kira biaya yang diperlukan untuk tinggal di Australia dalam kurun waktu sebulan gitu ya. Perlu kalian ketahui guys bahwa setiap orang itu akan memiliki biaya hidup yang berbeda-beda ya, tergantung dari gaya hidup mereka, dari cara mereka menggunakan uang mereka dan mengatur keuangan mereka. Tapi kalau dari tanggapan pribadi aku sendiri, aku merasa bahwa biaya hidup aku ini tidak terlalu hemat ya. Kalau jujur tidak terlalu hemat. Mungkin agak sedikit boros. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk di bagian yang pertama. Yang pertama itu adalah akomodasi. Karena akomodasi ini adalah hal yang sangat mendasar ketika kita berada di manapun ya. Apalagi kalau kita pergi ke luar negeri seperti di Australia. Nah, aku tinggal di shared house atau yang mereka kalau diterjemahkan itu artinya kayak rumah kontrakan bersama gitu. Dan aku biasanya bayar $275 per minggu. Mungkin dari kalian ada yang bingung, kok per minggu ya, bukan per bulan? Karena memang sistem pembayaran akomodasi di Australia itu adalah setiap minggu atau setiap 2 minggu. Ya, jadi ini mungkin hal yang perlu kalian catat, karena ini penting juga. Nah, akomodasi ini kalau misalnya dalam sebulan berarti 275 kali 4, karena dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Jadi kalau hasilnya dalam sebulan dikalkulasikan akan menjadi $1.100. Dan ini sudah termasuk untuk biaya kayak misalnya peralatan makan, peralatan tempat tidur, dan lain sebagainya, selimut, bantal, peralatan kamar mandi juga bisa dipinjam ya. Dan juga untuk kayak barang-barang lainnya kayak ruang tamu, mesin penghangat ruangan, pendingin ruangan, dan mesin cuci dan mesin pengering baju, biaya internet dan biaya listrik itu semuanya sudah tercakup dalam biaya akomodasi ini. Di akomodasi yang lain tidak seperti ini guys, karena ada juga akomodasi yang harganya misalnya di bawah $1.100 per bulan tapi belum termasuk biaya listrik. Jadi akan berbeda-beda ya, bervariasi. Untuk selanjutnya adalah belanja. Belanja ini akan terdiri atas dua bagian. Yang pertama untuk belanja kebutuhan primer dan yang kedua untuk kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan primer itu contohnya misalnya kalian mau beli bahan makanan untuk masak ya, karena kalau kalian tinggal kayak kos-kosan di luar negeri, mau tidak mau kalian harus juga belajar ya keterampilan dasar untuk memasak gitu. Jadi misalnya kalau kalian beli barang-barang seperti sayur, mayur, daging-daging atau buah-buahan dan produk-produk makanan lainnya. Biasanya aku akan keluarkan dari kisaran 50 hingga $80 per minggu. Aku biasanya guys di Australia belanja untuk kebutuhan primer itu kali dalam seminggu. Jadi aku ambil patokannya aja dengan harga yang paling maksimal yang pernah aku keluarkan untuk belanja, yaitu $80. $80 berarti dikali 4, hasilnya akan menjadi $320 dalam sebulan ya, untuk kebutuhan belanja primer. Ada kebutuhan sekunder ya, jadi kalian belanja untuk misalnya kalau kalian makan di luar, belanja jalan-jalan bareng teman, atau misalnya kalian ada kebutuhan untuk kalian pengen melepaskan kepenatan dari kerja gitu ya. Pastinya kalian pengen juga ada waktu bisa wisata gitu di daerah setempat. Dan biasanya untuk hal ini aku akan sisihkan uang 20 hingga $80. Biasanya sih lazimnya aku akan sisihkan $80. Jadi untuk kebutuhan sekunder $80 kali 4 untuk 4 minggu dalam sebulan berarti $320 lagi ya, seperti yang di kebutuhan primer. Jadi untuk belanja kebutuhan primer $320, untuk kebutuhan sekunder lagi $320. Yang ketiga adalah untuk biaya internet atau data kartu ponsel kalian masing-masing, SIM ya, kartu SIM kalian. Aku di sini menggunakan SIM kartu yang mereka bilang di sini Optus. Ada juga yang menggunakan Telstra dan layanan lainnya. Aku menggunakan Optus.
Dan untuk Optus sendiri aku akan mengeluarkan biaya untuk kartu SIM ini sebesar $35 sebulan, dan itu sudah termasuk 20 GB internet, dan kalian bisa SMS dan telepon gratis dalam 1 bulan. Jadi sebulan untuk kartu SIM itu aku keluarkan uang $35. Yang selanjutnya adalah transportasi umum. Transportasi umum ini merupakan satu hal yang sangat penting, apalagi bagi kalian pendatang baru di Australia. Tentunya banyak orang di sini yang tidak langsung mendapatkan mobil pribadi, jadi mereka tidak bisa berkendara dan mereka sangat mengharapkan transportasi umum kayak aku biasanya gunakan transportasi umum. Dan untuk transportasi umum ini akan berbeda-beda ya di setiap daerah di Australia. Kalau di Melbourne dan sekitarnya, di daerah Victoria, negara bagian Victoria, itu akan dalam sehari $10,6. Mohon koreksi kalau hal ini masih kurang benar atau kurang akurat ya. 10,6 per hari ya. Terus aku di sini menggunakan transportasi umum hanya 2 kali dalam seminggu karena aku bekerja 5 hari dalam seminggu, dan kebetulan tempat kerja dan tempat tinggal aku berdekatan, jadi aku tidak perlu mengakses transportasi umum untuk ke tempat kerja gitu. Jadi aku bisa menghemat lah dengan cara tersebut. Jadi 10,6 kali 2, karena kan dalam seminggu 2 kali, terus dikalikan lagi dengan 4 minggu, maka hasilnya akan menjadi $84,8 dalam sebulan untuk transportasi umum ya. Yang selanjutnya adalah untuk biaya gunting rambut. Ini penting banget karena bagi laki-laki pergi ke tempat gunting rambut itu merupakan satu rutinitas juga. Hampir setiap bulan gitu. Ada yang gunting rambut 2 bulan sekali, ada bahkan yang dalam sebulan 2 kali. Tapi untuk aku pribadi, aku hanya ke tempat gunting rambut sekali dalam sebulan karena untuk gunting rambut mahal banget. Ya, sekali kalian ke tempat gunting rambut itu pasti harganya udah di atas $30-an. Kisarannya itu $35 hingga $60 gitu. Untuk biaya gunting rambut perempuan itu juga biasanya aku dengar lebih mahal. Tapi aku ambil patokan aja dari gunting rambut pria itu biasanya aku keluarkan uang. Aku ambil patokan yang paling tinggi ya, $50. Biasanya aku sisihkan uang $50 untuk gunting rambut. Biaya gunting rambut ini banyak kok yang $50 di sekitaran Melbourne atau di Australia. Dan aku hanya gunting rambut sekali, jadi dalam sebulan biaya aku keluarkan untuk gunting rambut hanya $50. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang aku sudah sampaikan mengenai hal-hal yang akan kita kalkulasikan bersama ya di video ini. Jadi tadi aku sudah sebutkan akomodasi sebesar $1.100. Yang selanjutnya adalah untuk belanja masing-masing $320 untuk kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian untuk kartu SIM setiap bulan data internet aku keluarkan uang sebesar $35. Dan yang selanjutnya yang keempat itu transportasi umum $84,8 per bulan. Gunting rambut sekali dalam sebulan $50. Oke, jadi kalau ditotalkan semuanya akan menjadi $1.909,8. Aku bulatkan aja menjadi $1.910 dalam sebulan. Jadi begitulah kira-kira pengeluaran aku untuk biaya hidup sebulan tinggal di kota Melbourne di Australia ini ya, teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, oh itu masih di bawah 20 juta, berarti nggak semahal itu dong. Oh, salah besar. Karena aku juga tidak menggunakan asuransi kesehatan guys, dan aku sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan asuransi kesehatan. Karena kalau misalnya terjadi keadaan darurat dengan kesehatan kalian kalau tidak ada asuransi kesehatan, biaya yang kalian keluarkan untuk layanan medis itu bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Juga ini bisa relatif ya, artinya bisa berubah-ubah guys, nggak setiap bulan akan menjadi $1.910, karena dalam setiap bulan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang berbeda-beda kan, yang juga bisa mempengaruhi jumlah biaya hidup dalam sebulan tinggal di Australia ini gitu. Belum lagi kalau misalnya ada orang yang pengen berlangganan dengan aplikasi hiburan lainnya seperti Disney, Netflix, itu tentunya akan menambah juga biaya hidup sebulan. Jadi ya begitulah kira-kira biaya hidup yang aku pribadi keluarkan dalam sebulan tinggal di kota Melbourne di Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah tinggal di Australia itu mahal? Apakah menurut kalian
ya cukup hemat tinggal di Australia. Silahkan kalian yang menilai ya masing-masing. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian mengenai biaya hidup di Australia. Dan jika kalian ada pertanyaan lainnya seputar hidup di Australia itu bagaimana, pokoknya apa saja pertanyaan kalian mengenai tinggal di Australia, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah dan aku akan jawab semua pertanyaan kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.